Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM Dream Radio Successful Muslim Family. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam program Mengenal dan Mencintai Keluarga Nabi, dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Ahlul Bait di dalam Islam. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima bacaan dan salawat dan salam kita, dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam hamba-hambanya, golongan hamba-hambanya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang siapa sesungguhnya Ahlul Bait, ya. Dan pendapat para ulama ya itu cukup beragam, ya. Ada yang mengatakan Ahlul Bait adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah dan keturunannya. Nah, itu. Tetapi ada juga yang mengatakan yang pertama tadi ya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah ya, dan anak-anak keturunannya, ditambah dengan keluarga dari Sayyidina Abbas ya, dan juga ada beberapa sahabat ya, yang masih masuk dalam kategori yang memiliki hubungan pertalian darah ya dengan Rasulullah SAW, yaitu dari Bani Hashim ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah istri Rasulullah gitu ya. Ya, semua istri Rasulullah gitu kan, dan keturunannya ya. Ada juga yang mengatakan yang disebut dengan Ahlul Bait adalah orang-orang yang bertakwa ya, yang mengikuti Rasulullah SAW di dalam ketakwaan dan keimanan sampai hari kiamat. Nah, jadi memang beragam ya. Kalau saya pribadi ya secara khusus ya Ahlul Bait ya lebih kepada mereka yang memiliki hubungan pertalian darah dan juga kekerabatan dengan Rasulullah ya. Kalau pertalian darah berarti ya Rasulullah, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian cucu beliau ya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bawah gitu kan. Nah kalau dia dengan kekerabatan yang termasuklah ya mereka yang menjadi
bagian dari keluarga Rasulullah karena pernikahan. Seperti misalnya ya Sayyidina Ali, kemudian dan keturunannya begitu ya. Karena kan Sayyidina Ali juga punya istri, tidak hanya Sayyidah Fatimah ya. Setelah itu beliau juga punya keturunan ya, dari istri yang lain. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar ya, karena beliau adalah mertua Rasulullah ya. Karena istrinya adalah karena anaknya ya, putrinya itu Sayyidah Aisyah menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian juga Sayyidina Utsman ya, beliau juga menjadi menantu Rasulullah SAW. Dan mereka yang menjadi anak sambung ya Rasulullah SAW ya, itu juga bagian dari keluarga Rasulullah SAW ya. Itu secara khusus ya. Dan secara umum tentu kalau berbicara sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkan oleh para ulama ya, ahlul bait itu keluarga itu ya, keluarga Nabi itu ya adalah orang-orang yang beriman ya. Beriman dan mengikuti sunnah ya Rasulullah SAW ya, yang tentunya ini juga termasuk dalil yang kuat ya kalau kita rujuk kepada misalnya dalam surah Nuh ya, ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam yang meminta kepada Allah agar putranya diselamatkan begitu kan, karena dengan alasan anaknya ini adalah ya, min ahli dari keluargaku gitu kan, ini adalah keluargaku ya Allah gitu. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia bukan keluargamu, tetapi yang keluargamu itu adalah mereka yang ada di dalam kapal. Jadi jelas ya, nasab kekeluargaan itu kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan karena darah, tetapi karena keimanan. Kita ini menjadi keluarga karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena persamaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi sebuah dalil yang kuat ya, ketika ada yang mengatakan yang disebut dengan ahlul bait ya keluarga Nabi adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah dan mengikuti risalahnya ya sampai nanti hari akhir zaman nanti. Nah ini kembali kepada kita mau ikut yang mana. Nah pembahasan mengenai ahlul bait tentu tidak bukanlah sesuatu yang tidak berlandaskan, tetapi memang seperti yang disebutkan bahwa keberadaan ahlul bait itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, dan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Yang paling masyhur adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ya, ayat yang ke-33. Di bagian akhir ayat dikatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya, sesungguhnya Allah bermaksud ya, atau berkehendak yang menghilangkan dosa dari kamu ya wahai ahlul bait ya, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi ini menunjukkan bahwa kedudukan dan kemuliaan ahlul bait ya di dalam Islam ini memiliki tempat tersendiri ya, karena banyak disinggung di dalam dalil ya, ada dalil Al-Quran juga dalil hadis Rasulullah SAW. Nah, di dalam ayat tersebut ya, kalau dilihat dari munasabah ayatnya, ya, ayat sebelumnya ayat ke-32 dan juga ayat ke-34 dan ayat-ayat setelahnya begitu. Ya berbicara sebelum dan sesudahnya memang berbicara tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberlakukan kepada istri-istri Rasulullah SAW yang semuanya itu ya Allah maksudkan untuk mensucikan mereka dari kotoran dosa dan juga maksiat ya dengan mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Dan ayat ini juga ya ketika turunnya ya dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau keluar pada suatu hari ya, sambil membawa sehelai kain ya, yang menyelimuti Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, dan juga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidah Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW dan juga termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Jadi ketika ayat itu turun ya, kemudian Rasulullah keluar ya, bawa kain ya, menemui itu tadi ya, keluarga inti beliau, keluarga yang paling dekat ya. Dan ketika itu yang paling inti yang masih hidup ya Sayyidah Fatimah ya. Karena Sayyidah Khadijah sudah wafat, kemudian Sayyidah Ummu Kalsum juga sudah wafat ya. Sayyidah Ruqayyah juga sudah wafat, Sayyidah Zainab sudah mendahului begitu kan. Jadi yang masih hidup gitu, yang betul-betul memiliki pertalian darah dengan Rasulullah ya hanya Sayyidah Fatimah ketika itu, dan kedua putranya ya, yang menjadi cucu Rasulullah SAW, dan yang menjadi sumbernya ya Sayyidina Ali gitu kan, menantunya. Nih sehingga ini menjadi sebuah kekhususan. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di nomor hadis yang ke 2424. Nah, di dalam hadis juga banyak diriwayatkan keutamaan Ahlul Bait, sehingga ini menjadi sebuah ilmu ya bagi kita bahwa yang namanya Ahlul Bait itu memiliki kedudukan ya di dalam Islam. Kita tidak bisa kemudian menganggap ya, eksistensi mereka itu sesuatu yang biasa ya. Keberadaan Ahlul Bait itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa ya. Keberadaan mereka diakui di dalam Islam, di dalam syariat agama kita, dan tentu ini memiliki konsekuensi ya. Kita harus tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada Ahlul Bait ya. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang masuk ke dalam golongan Ahlul Bait ya. Baik Ahlul Bait yang secara khusus tadi ya, dan juga pemahaman Ahlul Bait secara umum ya. Kalau secara khusus ya kita jadi tahu ya, ada orang-orang yang memiliki nasab pertalian darah dengan Rasulullah ya, dan mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam gitu. Sehingga kemudian kalau kita bertemu dengan mereka ya sikap kita tentu ya sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin berdasarkan ajaran Islam ya, ajaran Rasulullah SAW ya, dalam hal ini bab adab tentunya. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, lalu memilih Bani Hashim dari Quraisy, kemudian memilih aku dari Bani Hashim. Ini ada di dalam riwayat Imam Muslim ya, di nomor hadis 2276 hadis ini ya. Dan ini biasa kita dengarkan, hadis ini dinukilkan di dalam pembacaan Maulid Nabi biasanya ya, dalam yang biasa dengar dari dalam Maulid Diba ya. Nah, itu juga ya ada ya, dinukilkan hadis ini. Dan ini menjadi sinyal bahwa memang ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kelompok atau golongan tertentu gitu ya. Seperti misalnya kita dia bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah ya, dari keturunan Ismail ya, dari sekian banyak keturunan Nabi Ismail ya. Ternyata yang Allah pilih adalah keturunan dari Kinanah. Kemudian dari Kinanah yang banyak keturunan itu yang Allah pilih adalah Quraisy gitu kan. Dan dari banyak keturunan suku-suku di dalam kabilah-kabilah dalam Quraisy ini, maka yang Allah pilih adalah Bani Hashim. Nah, gitu. Dari Bani Hashim lah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih seorang nabi dan rasul akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Allah memilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim ternyata ini berasal dari Quraisy ternyata berasal dari Bani Kinanah begitu kan. Dan Kinanah ini merupakan bagian dari keturunan dari yang banyak ya, keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi ada ya namanya kelompok-kelompok ya, golongan-golongan yang ternyata memiliki keistimewaan ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, bisa jadi itu tadi ya, karena keutamaan, kebaikan ya. Kemudian juga ya kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana Bani Hashim ini ya
begitu memuliakan tamu-tamu yang datang ke Mekah ya dengan menyediakan minum ya, mereka yang mengelola sumur ya, sumur Zam-Zam ya, bahkan tradisi ya, memuliakan tamu ini berasal dari kebiasaan masyarakat Arab ketika itu yang notabene ya mereka adalah orang-orang Quraisy. Kebanyakan yang menguasai adalah orang Quraisy. Ini kemudian kita harus pahami. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda ya, di sebuah tempat ya yang dikenal dengan Ghadir Khum ya. Ghadir Khum ya. Jadi beliau mengatakan, dan aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguh kepadanya. Di dalam redaksi hadis yang lain ya, biasa dinukilkan juga ini ya, taraktu fikum amraini ma indama saktum bihima lan tadilu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara ya, dan kalian tidak akan tersesat ya selama kalian menggigitnya, yaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Nah, beliau menganjurkan dan mendorong kita ya, kepada dua hal itu. Lalu beliau bersabda, dan yang kedua adalah ahlul baitku. Jadi yang dimaksud dengan dua perkara menurut Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya, dalam hadis Sahih Muslim ya, di nomor hadis yang ke-2408 ya. Jadi aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Pertama adalah kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah itu dan berpegang teguhlah kepadanya. Jadi beliau menganjurkan dan mendorong kita untuk untuk berpegang kepada kitabullah itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan yang kedua yang dimaksud dua pusaka itu adalah ahlul baitku. Ahlul baitku. Aku ingatkan kalian untuk menjaga ahlul baitku, kata Rasulullah SAW. Aku ingatkan kalian untuk menjaga ahlul baitku. Aku ingatkan kalian untuk menjaga ahlul baitku. Jadi 3 kali Rasulullah SAW mengulang kalimat ya, agar kita kaum muslimin ini menjaga ahlul baitnya Rasulullah SAW. Nah, ini juga menjadi sebuah penekanan kepada kita bahwa kita tidak bisa kemudian bersikap ya, yang tidak tepat ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan mereka yang kita yakini masuk ke dalam golongan ahlul bait Rasulullah SAW. Tadi kan kalau berbicara keyakinan kembali kepada pemahaman kita, penerimaan kita kepada dalil-dalil yang ada ya. Apakah yang disebut dengan ahlul bait itu khusus ya, keturunan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali ya, atau mungkin lebih umum lagi adalah keturunan ya, istri Rasulullah dan keturunannya gitu kan, atau yang lebih umum lagi gitu kan, seluruh kaum muslimin gitu kan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir zaman ya. Kembali kepada kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan mereka yang kita yakini sebagai ahlul bait, maka ikat hadis ini ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa ahlul bait ini termasuk pusaka yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yang diperintahkan kepada kita untuk menjaganya bahkan sampai diulang-ulang 3 kali. Ini menandakan banyak orang yang kemudian melupakan hal ini ya, biasa ya, kalau satu hal, satu ucapan ya, diucapkan, diingatkan, ditekankan berkali-kali, itu menandakan ya, potensi orang untuk melalaikan ini besar ya. Memang pada prakteknya pada hari ini ya, kita lihat juga ada orang-orang yang tidak meyakini ya, keberadaan ahlul bait gitu ya. Ya, bahkan mengatakan ya, Rasulullah itu tidak punya ahlul bait gitu. Padahal jelas ya, di dalam Al-Quran ada kalimat itu tadi, wa yutahhirukum tathira, itu Allah ingin mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Itu kan merujuk kepada ahlul bait. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan demikian, oh Rasulullah nggak punya keturunan gitu kan, karena di dalam Islam nasabnya itu kan
prinsip garis keturunan itu dari ayah, dari anak laki-laki, dari bapak itu kan. Dari bapak turun ke anak laki-laki. Rasulullah nggak punya anak laki-laki, yang ada anak perempuan. Gitu kan. Nah, jadi sehingga karena itu mereka mengatakan ya Rasulullah itu tidak punya keturunan, tidak punya ahlul bait. Padahal Rasulullah dalam hadis ini mengatakan dengan tegas beliau memiliki ahlul bait. Nah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan ya semua sebab dan nasab kata Rasulullah SAW akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasab dariku. Nah, jadi kalau yang namanya nasab Rasulullah gitu kan, ya artinya kalau berbicara nasab kan berbicara pertalian darah ya, mau anak laki-laki mau anak perempuan sama saja. Kata Rasulullah SAW tidak akan terputus ya kalau yang namanya ahlul bait nasabnya Rasulullah. Yang lain terputus. Tetapi mereka ya yang memiliki pertalian nasab dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti gitu kan, ya mereka masih memiliki diakui gitu kan ya. Jadi kalau orang lain ya itu udah nggak mau mengakui ini anak saya, ini bapak saya, takut begitu. Tetapi yang namanya ahlul bait ya nasabnya Rasulullah masih akan cari, masih dan akan saling mengakui gitu. Ini siapa ya, ini bapak saya, bapaknya nyambung bapak ya, ternyata nyambungnya kepada Rasulullah SAW. Nah, ahlul bait. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah al-ahadits as-sahihah ya. Di nomor hadis yang ke-2036. Dan masih banyak lagi dalil yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan dari ahlul bait. Nah, dengan catatan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya, kalaupun berpegang kepada garis pertalian darah ya, gitu kan, itu harus posisinya berada di bawah pertalian ukhuwah atau pertalian iman gitu kan, dan ketakwaan. Ya, sekalipun begitu ya, dari sudut nasab misalnya mereka diketahui ya, terdeteksi memiliki garis darah langsung dengan Rasulullah SAW, kalau prakteknya ya, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mereka miliki, maka terputus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui pertalian darah antara Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan putranya yang kafir ketika itu. Nah, ini harus menjadi sebuah pemahaman bagi kita ya. Kalau ada orang mengklaim saya ya keturunan langsung Rasulullah SAW, tapi kemudian prakteknya ya, di dalam dadanya tidak ada keimanan kepada Allah ya, apalagi berbicara ketakwaan tidak ada sama sekali ya, bahkan menjadi penganjur kemaksiatan misalnya ya, penganjur kemunkaran, penganjur kesyirikan, maka ya, kita harus tahu bahwa mereka sesungguhnya sudah terputus nasabnya dengan Rasulullah SAW. Ya, apalagi sudah mengklaim ya kekafiran dan keingkaran gitu kan. Sudah tidak mengakui Allah dan Rasulnya ya. Ini jelas ya, tidak ada lagi kemuliaan dari diri mereka. Jadi persaudaraan karena keimanan dan ketakwaan itu sangat tinggi ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan garis darah. Bahkan kalau kita lihat ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dalam satu peperangan ya meminta kepada Rasulullah agar dirinya dihadapkan dengan anaknya yang kafir, salah satu anaknya yang kafir, yang masih kafir gitu ya. Karena ketika itu beliau sudah merasa ya kalau udah berbeda iman ya nggak ada lagi nasab, nggak ada lagi istilahnya kamu tuh anak saya, kamu tuh bapak saya. Ya, bahkan kalau dalam posisi mereka jelas-jelas ya memerangi Allah dan Rasulnya, maka ya, mau dia anak, dia mau dia bapak ya jadi musuh begitu kan. Musuh karena memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya sampai sedemikian. Bahkan Rasulullah SAW ya kalau kita perhatikan ya bagaimana beliau tegas ya, menegakkan syariat ya, menegakkan ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala
ketika berbicara hukum potong tangan misalnya, bahkan beliau sampai bersumpah seandainya ya, Fatimah binti Muhammad yang menjadi pencuri, maka saya akan memotongnya sendiri gitu. Jadi ya hilang itu kasih sayang seorang ayah gitu kepada anaknya kalau sudah berbicara berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran gitu. Apalagi kalau statusnya sudah masuk kepada kekafiran, kesesatan dan sebagainya. Oleh karena itu kemudian ya ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita bahwa yang namanya nasab ya, kalau kita bicara ahlul bait berdasarkan nasab atau pertalian darah dengan Rasulullah SAW, tetap landasannya adalah keimanan kepada Allah ya, dan ketakwaan kepada Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada ya keluarga Rasulullah SAW dalam hal ini yang memiliki nasab ya dengan Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab ya. Itu kan tidak dianggap sebagai ahlul bait ya, meskipun dia adalah paman ya. Ya, paman itu kan dekat sekali ya. Saudara ya, saudara kandung dari bapak kita ini. Saudara kandung dari bapaknya Rasulullah SAW, tetapi karena dia memilih kekafiran, bahkan kekafirannya luar biasa ya, luar biasa kafir begitu, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup celah ya, bagi keselamatan Abu Lahab di dunia dan di akhirat ya, setelah turunnya surah Al-Masad. Kalau yang lain ya, walaupun kafir Allah tidak sebutkan namanya, tetapi untuk Abu Lahab ini ya, karena saking kafirnya, saking dengkinya, saking bencinya kepada Rasulullah dan risalahnya, maka kemudian dia dan istrinya Allah sebutkan di dalam Al-Quran namanya dengan clear ya, nama Abu Lahab ya, tabbat yada abi lahabi wa tab ya, wa mur'atuh disebutkan, bahkan istrinya juga termasuk. Jadi jelas ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, faktor keimanan dan ketakwaan, kesamaan dalam iman, kesamaan dalam takwa ini menjadi penyambung ya, penyambung kekerabatan dan kekeluargaan. Di dalam surah Al-Hujurat ya, sebagaimana ini sebagai landasan saja betapa keimanan dan ketakwaan ini adalah sesuatu hal yang memang menjadi patokan dan landasan ya, hubungan interaksi sosial antara manusia begitu ya. Antara manusia sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hujurat ya, surah yang ke-49 ayat yang ke-13 ya, ini biasa kita dengar ya, dibacakan oleh para asatid ya. Kalau ini berbicara tentang diskriminasi gitu ya. Diskriminasi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi inilah yang kemudian menjadi standar kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan dan ketakwaan. Ketika ini diabaikan, keimanan dan ketakwaan yang tidak ada dalam diri seseorang, walaupun dia mengklaim terbukti ya bahwa dia memiliki garis pertalian darah dengan Rasulullah SAW, maka nggak berlaku kemuliaan ya, bagi orang tersebut ya, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala standar kemuliaan itu letaknya ada pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, jika seseorang menjadi ahlul bait, dia beriman dan bertakwa, maka dia memiliki kemuliaan dari dua sisi ya. Pertama, sisi garis tadi ya, pertalian darah dengan Rasulullah SAW ya, ada gennya gitu.
ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini kan bukan sembarangan, bukan semua orang bisa punya itu ya. Ya hanya orang-orang yang memang berhak saja gitu ya, memang memiliki pernikahan gitu, kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ya dari sisi itu tadi ya, kemuliaan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari sisi keimanan dia mendapatkan derajat ya. Kemudian dari sisi kekerabatan dengan Rasulullah SAW dia juga memiliki keutamaan. Nah sebaliknya jika dia hanya memiliki kekerabatan tetapi tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekerabatannya tidak akan bermanfaat ya, bagi orang itu ya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Rasulullah katakan, siapa yang diperlambat oleh amalnya maka nasabnya tidak dapat mempercepatnya. Ya, walaupun anak presiden, anak kiai, anak ustadz gitu ya, anak habib gitu ya, dan seperti itu. Tetapi kalau kemudian amal salehnya ya, tidak ada ya, bahkan sedikit ya, maka ya, tidak bisa yaitu ya, dijadikan sebagai alasan untuk meraih kemuliaan ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah pandang itu adalah ya, hati kita, ada nggak di dalam hati kita keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian seluruh anggota badan kita ada nggak amal salehnya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah katakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah nggak akan lihat ya setampan apa ya diri kita, sebaik apa garis keturunan kita. Oh kita anak pejabat, kita anak kiai, kita anak ajengan, kita anak habib, kita anak syekh misalnya. Allah nggak akan pandang itu dulu. Ya Allah tidak akan pandang itu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat di dalam hati kita, ada nggak keimanan kepada Allah? Ada nggak nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita? Wa amalikum, dan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh iman. Ya, baru nanti ada kemuliaan. Tapi kalau tidak ada itu ya tidak ada kemuliaan. Ya, walaupun dikasih name tag ya, saya ahlul bait, walaupun bawa sertifikat pengesahan gitu ya. Ada ijazahnya, ada tulisannya ya. Dari nama si A, anak si B, si C, bla bla bla, nyambung sampai Rasulullah SAW. Itu tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kemudian nilai ketakwaannya tidak ada. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ya, surah Al-Mu'minun ayat yang surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ya, ayat yang ke 101 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Nah, apabila sangkakala, ini kalau berbicara sangkakala bicara kiamat ya, ditiup ya, pada waktunya nanti ya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu ya, pada hari kiamat itu tidak ada lagi pertalian nasab ya, tidak ada lagi namanya pertalian atau kekeluargaan ya, di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita dikasih tahu ya satu peristiwa yang akan terjadi nanti ya, Allah kasih bocoran nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti ya. Fa idza nufikha fis sur, kalau sudah ditiup, sudah bunyi itu trompet itu, fala ansaba bainahum, maka kemudian tidak lagi ada situasi yang menggambarkan kekerabatan, kecuali dalam hadis tadi ya, mereka yang menjadi ahlul bait Rasulullah SAW yang sama dalam keimanan dan ketakwaan. Dan ketika itu fala ansaba bainahum, tidak ada gambaran situasi menggambarkan mereka itu berkeluarga kan. Kalau berbicara keluarga ya,
Yang namanya keluarga itu kan kita nih kalau jalan kemana ya tempat wisata gitu, kalau kita kan kita bisa bedakan ini satu keluarga itu kan. Dari cara mereka berjalan, mereka berinteraksi, cara mereka berkumpul itu bisa kelihatan keluarga itu. Oh ini anaknya, oh ini istrinya, oh ini ibunya, ini neneknya, bisa kelihatan. Tapi situasi itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita lihat nanti di hari kiamat. Bahkan ditegaskan lagi ya, yauma idzi fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, bahkan mereka tidak terlihat berkomunikasi satu sama lain. Ya. Kan komunikasi ini menunjukkan menunjukkan kedalaman kedalaman relasi gitu ya. Ketika komunikasi itu intens, apalagi cara komunikasinya terlihat begitu kan beda ya antara orang berkomunikasi dengan keluarga dengan orang berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau keluarga itu adalah keluarga yang sangat dicintainya, beda kan komunikasi. Dan ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, situasi seperti itu tidak akan kita lihat pada hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang luar biasa dahsyat, hari yang luar biasa kacau ya. Hari yang luar biasa mencekam gitu. Yang seharusnya ya, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita agar kita berhati-hati sebelum hari itu datang. Jadi kalau ingin membangun kekeluargaan, membangun keharmonisan ya, di akhirat nanti ya kita bangun dari dunia ini ya, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan Allah lihat. Nah, itu yang akan Allah pandang ketika kita mengabaikan itu di dunia ini. Ya, sekalipun kita memiliki nasab keturunan yang bagus ya, anak itu tadi ya, anak orang soleh, tetapi ketika diri kita tidak menjadikan iman dan takwa sebagai landasan kita di dalam berkasih sayang dengan keluarga, maka tidak ada manfaatnya ya, yaumul mahsyar nanti. Oleh karena itu kemudian ya, di dalam kesempatan ini ya, saya mengingatkan diri saya pribadi terutama ya bahwa ya, kemuliaan kita manusia itu ya, letaknya ada pada keimanan dan ketakwaan. Yang lainnya nyusul. Nah, ya, jabatan yang kita sandang ya, ini juga bisa menjadi penambah kemuliaan ketika iman dan takwa sudah tegak. Kalau kita iman takwanya mantap begitu, kemudian ternyata ya, kita juga punya jabatan yang tinggi, ini akan membuat orang semakin sayang, semakin cinta. Presiden soleh lagi, gitu. Ya. Luar biasa ya. Ya yang kita lihat terusnya solehnya dulu ya. Ini orang soleh jadi presiden. Ya kalau orang mau melihatnya kan gitu kan, di presiden soleh lagi. Presiden baca Qur'annya mantap lagi. Merdu ya, baca Qur'annya lancar, merdu, indah. Hadis banyak dihafal misalnya. Ya, cinta sama rakyat lagi misalnya gitu kan. Amal solehnya kelihatan banget, sedekahnya banyak. Kemudian kepedulian kepada agamanya besar. Ini kan menambah orang semakin sayang, artinya kan menambah kemuliaan. Nah, apalagi misalnya ketika status kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nampak begitu ya. Ya kesalahan kita betul-betul terlihat, lalu kemudian ditambah lagi tadi ternyata di dalam diri kita katakanlah begitu ya, ada gen kemuliaan yang Allah berikan dari Rasulullah SAW termasuk ahlul bait. Maka ini semakin menambah ya kemuliaan itu. Ya, sudahlah ahlul bait ya, gelarnya Habib, Sayyid ya, Sayyidah atau juga mungkin Habibah ya atau Syarifah ya. Kemudian kita lihat akhlaknya luar biasa ya. Tentu ini akan semakin menambah kemuliaan kita di sisi manusia.
Ya, ada banyak ya, kita perhatikan ya, mereka ya di Indonesia yang bergelar habaib ya, syarifah-syarifah ya, syahid-syahid ya, syarif-syarif ya. Kan itu biasanya ada panggilannya, ada habib, ada syarifah ya, ada habibah ya, ada syarif ya. Ini orang-orang yang mengakui bahwa dalam gen mereka, dalam diri mereka ada gen Rasulullah SAW berdasarkan itu tadi ya, garis nasab ya. Dan mereka ya baik, alhamdulillah ya, kalau di Indonesia banyak yang kita lihat memiliki kebaikan-kebaikan, menunjukkan sisi baik ya, menunjukkan sisi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga lah ya, yang mungkin kita deteksi ternyata katanya ada gen Rasulullah dalam diri dia, tetapi kemudian kita lihat ya, justru akhlaknya ya tidak mencerminkan itu. Ya, itu bagian dari oknum lah gitu ya. Urusannya dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan juga dengan kakek dia itu. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kita ikuti, yang kita muliakan, yang kita sanjung ya, dalam mereka yang kualitas keimanan ketakwaannya ya, mumpuni ya. Bisa kita lihat akhlaknya, yang kita lihat sikapnya, bisa kita lihat ya, dalam pergaulannya dengan umat, dalam pergaulannya dengan keluarga gitu, itu bisa perhatikan. Demikian sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya bikin kami undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.